Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apren Bagaskoro dengan NIM A01324006. Kali ini saya akan membahas tentang sistem dokumentasi K3L pada PT Megadaya Motor. Di sini ada outline-nya, pentingnya K3L. Yang kedua ada tujuan sistem dokumentasi K3L. Yang ketiga ada dasar hukum dan regulasi K3L. Yang keempat ada analisis kecelakaan kerja pada PT Megadaya Motor. Kelima ada penerapan sistem dokumentasi K3L pada PT Megadaya Motor. Dan kesimpulan. Yang pertama, kenapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan K3L. Keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan K3L sangat penting dalam dunia kerja, terutama untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dengan menerapkan K3L secara optimal, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan ramah lingkungan yang pada akhirnya berdampak positif bagi semua pihak. Tujuan sistem dokumentasi K3L. Tujuan utama sistem dokumentasi K3L adalah menilai sejauh mana K3 yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dalam sistem manajemen K3 yang dapat meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Mendokumentasikan prosedur keselamatan kerja yang lebih baik untuk mengurangi risiko kecelakaan. Yang keempat, ada membantu perusahaan dalam menyusun prosedur standar yang lebih aman bagi pekerja. Yang kelima, ada menyediakan data dan bukti kecelakaan kerja untuk digunakan dalam evaluasi berkala. Di sini ada dasar hukum dan regulasi K3L. Di sini ada regulasi hukumnya, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah tentang K3L ada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Di sini ada analisis kecelakaan kerja pada PT Megadaya Motor. Analisis pada kecelakaan kerja di PT ini menggunakan metode SCAT dan kayaknya SCAT aja. Di sini ada, bisa dilihat sendiri di gambarnya, dijelasin tentang penyebab kecelakaan kerja. Lanjut. Penerapan sistem dokumentasi K3L. Metode sistem dokumentasi yang digunakan di PT Megadaya Motor. Yang pertama ada dokumentasi laporan observasi, merekam kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di bengkel. Yang kedua digunakan sebagai dasar analisis penyebab kecelakaan. Yang kedua, kuesioner kepada karyawan bengkel. Ketiga, mengumpulkan informasi mengenai pemahaman dan kepatuhan pekerja terhadap K3. Mengidentifikasi faktor penyebab kecelakaan dari perspektif pekerja. Yang ketiga ada investigasi kecelakaan, dilakukan untuk memahami kronologi kecelakaan dan faktor penyebabnya menggunakan metode 5W dan SCAT untuk menemukan akar masalah. 4. Foto kejadian kecelakaan kerja, mendokumentasikan kondisi sebelum, saat, dan setelah kecelakaan kerja terjadi, berfungsi sebagai bukti visual dalam analisis K3. Kesimpulan dan saran. Di sini ada kesimpulan. Sistem dokumentasi K3 di PT Megadaya Motor Mazda Jatim masih perlu ditingkatkan karena belum sepenuhnya sesuai dengan standar K3 yang berlaku. Yang kedua ada dokumentasi kecelakaan dilakukan melalui laporan observasi, kuesioner, investigasi kecelakaan, dan foto kejadian, tetapi belum digunakan secara optimal untuk perbaikan sistem K3. Yang ketiga ada metode 5W dan SCAT, membantu mengidentifikasi akar penyebab kecelakaan, tetapi penerapannya masih memerlukan dukungan lebih dalam hal pengawasan dan pelatihan.
Yang keempat, kurangnya pemahaman bekerja tentang SOP K3 dan minimnya fasilitas keselamatan menjadi faktor utama kecelakaan kerja di bengkel PT Megadaya Motor Mazda Jatim. Yang kelima, perbaikan dalam sistem dokumentasi K3 diperlukan agar data yang dikumpulkan dapat lebih efektif digunakan untuk mencegah kecelakaan di masa depan. Di sini ada saran. Saran yang pertama, meningkatkan kualitas dan konsistensi dokumentasi K3 dengan memastikan semua kejadian kecelakaan dicatat dan dianalisis secara sistematis. Yang kedua, melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap sistem dokumentasi K3 untuk memastikan keakuratan data serta implementasi tindak lanjut yang tepat. Yang ketiga, ada pemanfaatan hasil dokumentasi untuk perbaiki SOP dan pelatihan kerja agar dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap penerapan prosedur keselamatan, terutama dalam penggunaan alat pelindung diri dan prosedur kerja yang aman. Yang kelima, ada menambah fasilitas keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, ventilasi yang baik, serta perlengkapan P3K yang mudah diakses. Terima kasih. Mohon maaf kalau isi masih kurang baik atau ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.